Bab 1031 memukuli tetua keluarga Han dengan kekerasan. Aura ini, peringkat 9 Dewa Perkawinan. Orang ini dengan nama Chu Feng sebenarnya adalah peringkat 9 Martial Lord. Setelah merasakan aura dahsyat Chu Feng dan niat membunuh yang ganas, ekspresi semua orang yang hadir segera dan secara drastis berubah. Mereka semua mulai bergerak mundur. Tubuh mereka bahkan mulai bergetar. Mereka semua diintimidasi oleh kekuatan Chu Feng. Terutama Shen Lang dan yang lainnya dari wilayah Laut Selatan. Ekspresi terkejut dan tidak percaya pada wajah mereka bahkan lebih jelas. Mereka semua menyadari bahwa Chu Feng bukan seseorang yang sederhana. Namun, tidak pernah mereka membayangkan bahwa Chu Feng sekuat ini, begitu kuat bahwa dia sudah mencapai peringkat 9 Martial Lord. Peringkat 9 Martial Lord, kita harus tahu bahwa di wilayah Laut Selatan, ini adalah peringkat yang hanya dicapai oleh para ahli puncak dari generasi tua. Di generasi mereka, tidak ada seorang pun yang mencapai peringkat seperti itu. Dia sebenarnya peringkat 9 Martial Lord. Sebagai soal fakta, bukan hanya mereka, bahkan sesepuh berambut hitam yang menentang Chu Feng sebelumnya sangat berkerut. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Itu karena dia tidak pernah membayangkan bahwa junior dari wilayah Laut Selatan ini akan memiliki kultivasi seperti itu. Peringkat 9 Martial Lord, bahkan di seluruh hutan Qianwood Selatan, tidak ada banyak orang yang bisa mencapai peringkat seperti itu. Selain itu, beberapa murid yang telah mencapai peringkat 9 Martial Lord semuanya berusia lebih tua dari Chu Feng. Bisa dikatakan bahwa seseorang seperti Chu Feng yang telah memasuki peringkat 9 Martial Lord pada usia muda adalah langka bahkan di hutan Qianwood Selatan. Ini menyebabkan tetua berambut hitam menyadari bahwa situasinya telah berubah buruk. Meskipun posisi keluarga Han di hutan Qianwood Selatan sangat tinggi, tujuan utama keberadaan hutan Qianwood Selatan adalah untuk memilih murid luar biasa yang akan dikirim ke Gunung Qianwood. Itu adalah penyedia bakat untuk Qianwood Mountain. Adapun Chu Feng ini, meskipun dia berasal dari wilayah Laut Selatan, dia, tanpa diragukan lagi, bakat langka. Bakat langka seperti itu adalah seseorang yang bahkan dia tidak bisa dengan sengaja membuangnya. Kalau tidak, jika masalah seperti itu menyebar ke kepala sekolah, maka bahkan dia kemungkinan akan menderita musibah. Pria, tangkap dia. Meskipun dia tahu bahwa situasinya buruk dan dia kemungkinan membuat marah karakter yang merepotkan, bagaimanapun, dia adalah seorang tetua. Selain itu, dia adalah seorang tetua dari keluarga Han. Dengan demikian, tetua berambut hitam tidak menyerah. Sebaliknya, ia memerintahkan 4 tetua lainnya untuk menangkap Chu Feng. Dia telah memutuskan untuk mempertimbangkan panjang lebar apa yang harus dilakukan dengan Chu Feng. Dia berencana untuk menangkap Chu Feng dan kemudian secara pribadi berdiskusi dengannya berharap untuk mengubah masalah besar menjadi masalah kecil dan kecil. Wos. Namun, keempat tetua itu tampaknya tidak mengerti maksud dari sesepuh berambut hitam itu. Mereka bertindak secara bersamaan dan semua, tanpa menahan apapun, melepaskan kekuatan bela diri masing-masing dari peringkat 1 dan 2 Raja Bela Diri. Seperti binatang buas tak berbentuk, kekuatan bela diri bergegas menuju Chu Feng. Tidak hanya mereka berencana untuk menggunakan aura mereka sendiri untuk menekan pengamuk mungkin ditampilkan oleh Chu Feng, serangan yang mereka gunakan juga bukan masalah kecil. Ini bukan hanya penindasan Chu Feng, ini juga untuk membalaskan dendam Hansi. Mereka ingin mempermalukan Chu Feng di depan umum. 2 peringkat 1 Martial Kings dan 2 peringkat 2 Martial Kings. Untuk peringkat 9 Martial Lord, ini adalah barisan yang tidak bisa dikalahkan. Namun, itu hanya untuk peringkat biasa 9 Martial Lords. Bagi Chu Feng, mereka berempat bisa, paling banyak, dianggap sebagai 4 harimau ganas. Meskipun tiran, mereka hanya membuang hidup mereka. Itu karena kekuatan Chu Feng sekuat naga. Kalian semua harus mati tanpa kecuali. Chu Feng tiba-tiba pindah. Kemarahannya meluap. Maksud pembunuhannya sangat menindas. Ketika dia bergerak, itu seperti kebangkitan dewa perang. Dalam sekejap, udara mulai bergetar tanpa henti. Angin kencang meledak di mana-mana. Tidak hanya Chu Feng menghindari serangan dari 4 Raja Bela Diri, ia bahkan, seperti iblis, bergegas ke pusat 4 pria. Saat dia masuk ke tengah, dia melepaskan kekuatan bela diri yang tak terbatas. Dari tanpa bentuk dengan bentuk, 4 tangan besar telah muncul. 4 tangan besar menembak dengan eksplosif dan langsung meraih ke 4 Raja Bela Diri. Iya, tangan besar itu bukan keterampilan bela diri. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya semacam trik yang dibuat Chu Feng melalui kekuatan bela dirinya. Namun, kekuatan mereka sangat kuat. Dipegang oleh keempat tangan besar itu, keempat Raja Bela Diri segera merasa tidak berdaya dari kepala hingga kaki. Seolah-olah kekuatan seluruh tubuh mereka telah diambil dari mereka. Apalagi terus menyerang Chu Feng, saat ini mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ini bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah, ketika Chu Feng menangkap keempat tetua dengan tangan besarnya dengan kekuatan bela diri, dia melompat dari udara ke pohon besar dan kemudian mengacungkan tangan kekuatannya yang besar. Dengan panik menghancurkan keempat tetua dari keluarga Han menuju sebuah surga yang mencapai pohon besar. Membanting. Meskipun pohon-pohon ini tebal dan mencapai jauh ke surga, mereka adalah pohon. Untuk melindungi mereka,
hutan Cianwood Selatan telah menempatkan penghalang spiritual pertahanan yang kuat di sekitar mereka. Dengan perlindungan penghalang spiritual, pohon-pohon ini seperti baja dan besi. Ketika tubuh keempat tetua ditabrak ke arah mereka, suara ledakan tabrakan logam bergemuruh dan banyak riak yang menimbulkan kekacauan muncul berturut-turut. Hal yang paling penting adalah bahwa kekuatan Chu Feng terlalu kuat. Bahkan surga yang mencapai pohon yang memiliki penghalang spiritual ditempatkan di sekitarnya akhirnya bergetar tak terkendali setelah dihancurkan dengan keempat tetua. Sejumlah besar daun jatuh dari langit seperti hujan. Celah bahkan mulai muncul di penghalang pembentukan roh itu. Dalam situasi seperti ini, keempat tetua itu semuanya dihancurkan ke negara-negara yang berantakan. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulut mereka. Bahkan tulang tua mereka, sebagian besar dari mereka hancur. Semua jenis suara patah dan patah bergema di seluruh tubuh mereka tanpa henti. Hanya dalam sekejap, mereka berempat telah hancur menjadi 4 individu berdarah. Itu begitu banyak sehingga 2 peringkat 1 Martial Kings akhirnya pingsan. Surga, apakah orang ini monster? Dia benar-benar mengalahkan 4 tetua tingkat Raja Bela Diri ke keadaan seperti itu hanya mengandalkan budidaya peringkat 9 Dewa Bela Diri? Ya Tuhan, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Apakah ini benar-benar pertempuran antara Raja Bela Diri dan Dewa Bela Diri? Jumlah orang yang hadir sangat banyak. Ketika Chu Feng memulai serangannya, ia telah menarik lebih banyak orang. Tidak hanya para murid, bahkan para tetua hutan Cianwood Selatan telah tiba. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terpana. Itu karena, bahkan di tanah suci bela diri, mampu melampaui kultivasi seseorang untuk melawan yang lebih kuat masih terlalu sedikit dan di antaranya. Adapun mereka yang bisa mengalahkan Raja Bela Diri hanya menggunakan budidaya Raja Bela Diri, mereka jenius. Orang harus tahu bahwa kejeniusan semacam ini bukanlah kejeniusan biasa. Sebaliknya, mereka jenius yang akan diakui oleh semua orang di tanah suci martialism. Teman-teman perhatikan baik-baik, bukankah mereka tetua keluarga Han? Siapa sebenarnya pria itu? Dia benar-benar secara terbuka memukuli para tetua keluarga Han meskipun dia hanya seorang murid? Bukankah ini terlalu gila? Haha, menyenangkan. Ini benar-benar terlalu menyenangkan. Orang-orang dari keluarga Han, mereka mengandalkan fakta bahwa mereka memiliki banyak orang di hutan Cianwood Selatan. Mereka mengandalkan fakta bahwa Han Qingyu adalah tetua hukuman dari hutan Cianwood Selatan yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman. Dan memutuskan untuk bertindak ceroboh tanpa peduli dengan yang lain, menyinggung atasan, dan menggertak hampir semua orang. Hari ini, tampaknya mereka telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki dan menginjak paku. Usia anak ini sangat muda tetapi dia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Apalagi kekuatan pertarungannya luar biasa. Dia, tanpa diragukan lagi, jenius. Menurut aku, dia tentu saja seseorang yang memiliki latar belakang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia mau secara terbuka memukuli orang-orang dari keluarga Han? Haha, benar-benar memuaskan. Tidak pernah aku harapkan orang-orang dari keluarga Han akan mengalami hari seperti itu. Orang-orang yang datang kemudian tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka menyadari bahwa para tetua berasal dari keluarga Han. Ketika mereka ingat bagaimana keluarga Han akan membuat tirani dan mempermalukan mereka, mereka semua merasa sangat baik. Mereka semua merasa bahwa pemukulan Chu Feng hebat dan memuaskan. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga Han terlalu kuat, mereka pasti akan mulai bertepuk tangan dan bersorak untuk Chu Feng. Berhenti, berhenti segera. Tidak hanya kamu memukul sesama murid, kamu benar-benar berani menyinggung atasan kamu dan memukuli orang tua kamu? Apakah kamu tidak ingin hidup? Tidak pernah tetua berambut hitam itu membayangkan bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng sekuat ini. Mengalahkan 2 peringkat 1 Raja Bela Diri dan 2 peringkat 2 Raja Bela Diri dari keluarga Han adalah untuk Chu Feng, semudah mengalahkan sekelompok anak anjing. Ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menetapkan ulang Chu Feng dan dengan hati-hati memperlakukannya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang dari keluarga Han. Kehormatan keluarga Han tidak bisa diizinkan diinjak-injak. Dengan demikian, setelah ragu-ragu, dia akhirnya menggerakkan tubuhnya dan menunjukkan kekuatannya dari Raja Bela Diri peringkat 3. Dia akhirnya mulai menyerang Chu Feng. Bab 1032 memukul peringkat 3 Raja Bela Diri. Peringkat 3 Martial King, itu adalah pangkat yang sangat melampaui peringkat dari Martial King peringkat 2. Selain itu, bukan hanya tetua berambut hitam ini relatif muda, kekuatan bertarungnya juga tidak biasa. Paling tidak, dia beberapa kali lebih kuat daripada 4 tua-tua keluarga Han lainnya. Jadi, ketika dia memutuskan untuk menyerang, itu bukan masalah kecil. Sejumlah besar kekuatan penindasan, seperti pasukan binatang buas tak berbentuk yang tidak hanya memaksakan tetapi juga meraung di nada yang menusuk telinga. Benar-benar berhasil mengalahkan penindasan Chu Feng. Setelah dia menggunakan kekuatan opresifnya, tetua berambut hitam itu menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan Chu Feng. Lapisan demi lapisan kekuatan bela diri dikirim olehnya. Kekuatan bela diri yang kuat, yang dikendalikan olehnya, berubah dari tanpa bentuk ke kepemilikan bentuk.
Mereka berubah menjadi 4 pedang besar yang lebih dari selusin meter dan berkedip-kedip dengan cahaya. Pedang besar itu merosot ke arah tangan besar Chu Feng yang dibentuk dengan kekuatan bela dirinya. Dia berencana untuk memotong tangan besar Chu Feng dan menyelamatkan keempat tetua. Peringkat 3 Martial King tidak bisa dipandang rendah. Meskipun Chu Feng memiliki surga yang menentang tingkat kekuatan pertempuran, dia masih hanya seorang dewa bela diri. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan tetua berambut hitam ini. Namun, Chu Feng tidak takut. Dengan niat, 3 sinar guntur dikirim keluar dari tubuhnya dengan suara menderu. Mereka berputar dengan sekeliling tubuhnya dan, dalam sekejap mata, berubah menjadi baju besi yang memancarkan petir dari seluruh penjuru. Armor ini sepenuhnya menutupi tubuh Chu Feng. Setelah guntur armor muncul, budidaya Chu Feng langsung tumbuh. Di depan banyak pengamat, ia naik dari peringkat 9 Martial Lord ke peringkat 1 Martial King. Hia, dengan peningkatan dalam budidayanya, aura yang dipancarkan oleh Chu Feng berubah sangat berbeda. Perbedaan antara Tuan Bela Diri dan Raja Bela Diri adalah tingkat kekuatan bela diri. Ketika Chu Feng melangkah ke ranah Martial King, kekuatan bela diri yang ia kendalikan juga berubah menjadi kekuatan bela diri tingkat raja. Dengan demikian, 4 pedang besar yang dibentuk dengan kekuatan bela diri yang sangat mengancam sebelumnya sekarang sangat lemah sehingga mereka akan runtuh pada serangan pertama. Chu Feng berteriak keras dan membuka tangannya. Sebuah telapak tangan ditembakkan. Ledakan. Ketika serangan telapak tangan itu dikirim, gelombang energi melonjak melalui langit. Lapisan demi lapisan energi muncul seolah-olah mereka dapat menghancurkan segalanya. Dimanapun mereka lewat, retakan akan muncul di udara. Adapun 4 pedang besar yang diciptakan dengan kekuatan bela diri, mereka langsung hancur. Dia benar-benar memahami metode seperti itu untuk secara langsung mencapai Martial King dari Martial Lord. Apakah anak ini benar-benar seseorang dari wilayah Laut Selatan? Kapan karakter yang begitu kuat muncul di wilayah Laut Selatan? Dia hanyalah seorang jenius yang langka bahkan di tanah suci martialisme kita. Melihat perubahan Chu Feng setelah menggunakan Thunder Armor-nya, tetua berambut hitam itu sangat terkejut sekali lagi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng telah memprovokasi sarafnya berkali-kali. Namun, bagaimanapun, kehormatan keluarga Han tidak bisa diinjak-injak. Meskipun betapa jarang jeniusnya Chu Feng, dia tidak akan membiarkannya mempermalukan orang-orang dari keluarga Han-nya sebelum semua orang ini. Karena itu, dia mengeksekusi skill dengan satu tangan. Ketika dia menyerang dengan tangan kanannya, energi bela dirinya yang tak terbatas berubah menjadi burung-burung aneh yang tak terhitung jumlahnya. Setiap burung aneh itu berukuran beberapa meter. Tubuh mereka berwarna hitam dan bulu-bulu mereka tajam seperti pisau. Terutama paruh mereka yang tajam, mereka tampak seolah-olah bisa menembus segalanya. Bahkan ruang tanah suci bela diri akan ditembus oleh paruh tajam burung aneh ini dengan satu serangan. Jadi, ketika burung-burung aneh yang menutupi langit muncul, ruang di sekitarnya mulai retak dan hancur. Siang hari yang cerah dan tak berawan berubah menjadi malam yang tak terbatas karena tertutupi oleh kekuatan yang menakutkan itu. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 7. Itu adalah keterampilan bela diri khusus keluarga Han. Di tangan tetua berambut hitam ini, kekuatan dan kekuatan unik dari keterampilan bela diri ini ditampilkan secara menyeluruh. Jiji. Setelah burung aneh yang menutupi langit ini muncul, mereka benar-benar mengelilingi Chu Feng. Kemudian, mereka mulai mengeluarkan tangisan aneh dan menyerbu ke arah Chu Feng. Bilah tangisan Void Dragon. Menghadapi burung-burung aneh yang telah menutupi langit, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Mengontrol kekuatan bela diri tubuhnya, dia mengangkat satu tangan dan mengepalkannya. Pedang emas besar muncul di tangannya. Setelah pedang emas besar itu muncul, auman naga mengikuti. Setelah deru naga yang menusuk telinga itu terdengar, sebuah penindasan tanpa bentuk mungkin tiba-tiba muncul. Kekuatan yang menindas itu begitu kuat sehingga bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Sebelum kekuatan opresif tanpa bentuk itu, semua orang merasakan tekanan besar. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran semua dipaksa mundur banyak langkah. Adapun mereka yang berkultivasi rendah, mereka, seperti orang-orangan sawah, terlempar pergi. Hal yang paling penting adalah bahwa sebelum kekuatan yang menindas ini, bahkan burung-burung aneh yang tiranik itu menjadi hancur. Ketika mereka terus mengeluarkan tangisan aneh mereka, tubuh mereka terkoyak. Pada akhirnya, seperti kabut, mereka menghilang. Bajingan tua, kamu benar-benar berani mengalahkan Li Lei ke keadaan seperti itu. Hari ini, aku akan meminta kamu membayar hutang darah kamu dengan darah. Setelah menghancurkan keterampilan bela diri burung yang aneh, Chu Feng tidak hanya berdiri diam di sana. Tubuhnya bergerak. Sambil memegang bilah tangisan Void Dragon di tangannya dan membawa serta keempat tetua keluarga Han, dia bergegas menuju tetua berambut hitam itu. Wos. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Meskipun dia hanya peringkat 1 Raja Marsial, kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan peringkat 3 Raja Marital tidak bisa lalai. Namun, pada saat ini, hal yang paling menakutkan tentang Chu Feng bukanlah kecepatannya. Sebaliknya, itu adalah serangannya. Di tangan Chu Feng, pedang naga Void itu digunakan tanpa pengekangan.
Itu bukan lagi keterampilan bela diri biasa, juga bukan senjata biasa. Sebaliknya, itu lebih seperti pisau tajam yang mencuri jiwa seseorang. Kamu bocah, sebelum serangan Chu Feng, ekspresi sesepuh berambut hitam itu juga mengalami perubahan besar. Ketakutan memenuhi matanya. Itu karena saat ini dia tidak hanya dipaksa ke keadaan pertahanan pasif, serangan Chu Feng yang tak terhitung dan berubah juga telah menutup semua kemungkinan baginya untuk melakukan serangan balik. Dia saat ini bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan bela diri atau mengeluarkan senjata. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus menghindari serangan Chu Feng. Sebenarnya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan menghindar lagi. Apa yang mereka maksud dengan menjadi ceroboh sekali akan menghasilkan ribuan penyesalan? Tetua berambut hitam ini pastilah contoh hidup dari itu. Dengan kekuatannya, jika dia memutuskan untuk bertarung dengan Chu Feng dengan haknya saat bepergian, maka bahkan Chu Feng tidak akan mampu dengan mudah mengalahkannya. Namun, karena kecerobohan ini, sebuah peluang diambil oleh Chu Feng. Meskipun dia memiliki metode yang lebih kuat yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Dengan demikian, ia menjadi benar-benar tidak berdaya. Tetua berambut hitam saat ini setara dengan harimau ganas yang telah diikat erat. Meskipun ia memiliki gigi yang sangat tajam dan kekuatan yang ganas, ia tidak dapat menggunakannya. Itu adalah kondisi yang sangat sulit untuk ditanggung. Wusua tiba-tiba, bilah tangisan Void Dragon di tangan Chu Feng didorong ke depan. Sebuah cahaya keemasan melintas. Mekar darah menabur di langit. Pada saat orang-orang berhasil bereaksi, yang mereka lihat adalah lengan sesepuh berambut hitam itu terbang ke bawah dengan darah. Serangan pedang dari Chu Feng ini benar-benar memotong lengan sesepuh berambut hitam. Ah, bajingan sialan kecil, aku akan membantai kamu. Rasa sakit kehilangan lengannya menyebabkan tetua berambut hitam itu meringis dan kehilangan rasionalitasnya. Dia yang terus-menerus marah tidak hanya mengutuk Chu Feng, dia bahkan mengucapkan kata-kata ancaman. Dari tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang meluap. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin benar-benar mencoba membunuh Chu Feng. Sayangnya, Chu Feng tidak memberinya kesempatan seperti itu. Bilah tangisan Void Dragon di tangan Chu Feng dilambaikan sekali lagi. Kaca, percikan darah lain muncul, lengan lain dari tetua berambut hitam itu telah dipotong oleh Chu Feng. Selain itu, ketika lengan itu telah dipotong, Chu Feng sekali lagi mengacungkan pedangnya dan mengiris lengan yang terputus menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Bajingan, aku bersumpah akan mengulitimu, menarik tendonmu dan memotong-motongmu menjadi 10.000 keping. Melihat lengannya yang terpotong-potong, sesepuh berambut hitam itu menggertakkan giginya karena marah. Jantung dan paru-parunya hampir meledak. Itu karena tindakan Chu Feng memutuskan lengannya sebelum semua murid dan orang tua ini tidak hanya memalukan, itu juga menginjak-injak martabat keluarga Han-nya. Bab 1033 membunuh spray. Surga, ini. Tidak hanya tetua berambut hitam itu, bahkan semua orang di kerumunan itu tercengang oleh tindakan Chu Feng. Itu karena pada saat ini, tindakan Chu Feng tidak lagi sesederhana mengajarkan pelajaran kepada sesepuh keluarga Han. Tindakannya hanya memotongnya menjadi 8 bagian. Itu benar, Chu Feng benar-benar akan memotong si tua berambut hitam menjadi 8 potong. Chu Feng yang marah mampu melakukan apapun. Terutama yang lebih tua berambut hitam, dia telah dipukuli dan melukai Lilei serius sebelum Chu Feng. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Dengan demikian, ketika cahaya emas melintas, tubuh sesepuh berambut hitam mulai memerciki darah di seluruh. Itu dipisahkan berulang kali. Akhirnya, ketika Chu Feng mendarat di tanah, sesepuh berambut hitam hanya memiliki tubuh dan kepala yang tersisa padanya. Keempat anggota tubuhnya telah terputus. Bahkan tubuhnya telah hancur berantakan dengan tulang putih yang terlihat. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Apa yang kamu rencanakan? Meskipun dia telah diiris terpisah tanpa bisa dikenali, apa yang dimiliki oleh tetua berambut hitam itu bukanlah ekspresi kemarahan. Sebaliknya, itu adalah ekspresi ketakutan. Itu karena Chu Feng telah mengangkat pedang emas besar di tangannya sekali lagi. Adapun pedang tajam itu, tempat yang dituju adalah dantian tetua berambut hitam. Murid ini, tolong jangan. Kamu harus tahu bahwa membunuh seorang tetua adalah kejahatan yang bisa membuat kamu dipancung. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk membunuh tetua berambut hitam itu, ada orang-orang dengan niat baik yang menyarankan untuk tidak melakukannya. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng menolak untuk mendengarkan mereka? Dia mengangkat pedang emas besar di tangannya, membatasi tetua berambut hitam dengan kekuatan yang menindas dan kemudian dengan dingin berkata kepadanya. Tetua ini di sini, bukan saja dia tidak menegakkan keadilan bagi para muridnya,
dia bahkan membengkokkan hukum untuk mendukung kerabatnya dan mengancam serta memukuli para muridnya. Dia bahkan ingin membunuh murid-muridnya. Untuk kelakuanmu, kamu harus dihukum, harus dibunuh. Wos. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pedang emas besar di tangan Chu Feng tiba-tiba jatuh. Puci, menusuk ke wilayah dantian tetua berambut hitam itu. Setelah itu, pedang emas besar sedikit bergetar yang menyebabkan lapisan riak energi mengamuk keluar dari dalam tubuh sesepuh berambut hitam. Bang, suara teredam bergema. Darah berceceran di mana-mana. Tetua berambut hitam itu telah bertemu dengan kematian yang kejam. Ah, kamu brengsek, kamu benar-benar berani membunuh seseorang dari keluarga Han kami. Aku akan membunuhmu. Melihat tetua berambut hitam terbunuh di depan mata mereka, 4 tetua keluarga Han lainnya sangat marah. Mereka tidak hanya menunjukkan kemarahan di seluruh wajah mereka, mata mereka juga merah darah. Dari dalam mata merah mereka, muncul niat membunuh yang sangat kuat. Jika mereka bisa melakukannya, mereka akan ingin membunuh Chu Feng dengan tatapan mereka. Memang ada orang yang harus mati hari ini. Namun, itu bukan aku, itu kalian semua. Menghadapi ancaman dari 4 tetua keluarga Han, Chu Feng dengan dingin tertawa. Kemudian, kilatan kedinginan melewati matanya. Bang, 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 bang. 4 suara teredam bergema dalam suksesi. Keempat tetua yang berbicara kata-kata mengancam kepada Chu Feng sebelumnya telah dihancurkan sampai mati oleh 4 tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan bela diri Chu Feng. Mereka langsung mati. Setelah membunuh 5 tetua keluarga Han, Chu Feng meregangkan telapak tangannya ke arah alun-alun. Energi tarik mengamuk mengalir keluar dari telapak tangannya. Dia mengisap Lilei yang kepalanya berlumuran darah dan sudah pingsan padanya dan kemudian menempatkannya di atas bahunya. Setelah itu, kaki Chu Feng bergerak, dia mulai dengan cepat terbang ke arah pintu keluar dalam ingatannya. Chu Feng tahu bahwa dia telah menciptakan bencana besar untuk dirinya sendiri. Karena itu, sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk terus tinggal di hutan Cianwood Selatan dan bersiap untuk pergi secara sembunyi-sembunyi. Jangan berani-berani melarikan diri. Keluarga Han kami pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan ini. Siapa yang akan berpikir bahwa setelah Chu Feng mengambil 2 langkah, teriakan terdengar dari belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, itu sebenarnya Hansi. Pada saat ini, wajah Hansi masih berlumuran darah. Namun, dagunya yang hancur oleh Chu Feng tiba-tiba sembuh sepenuhnya. Selanjutnya, sekelompok besar pria dan wanita muda berdiri di belakangnya. Mereka semua harus orang-orang dari keluarga Han. Jika tidak, mereka tidak semua akan menunjuk ke Chu Feng dan mengutuknya. Terbukti, mereka sangat marah karena Chu Feng telah membunuh 5 orang tua keluarga Han mereka. Menunggu kematian, melihat wajah Hansi dan mereka yang mengandalkan kekuatan untuk menggertak orang lain sepanjang waktu, Chu Feng mencibir. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan kekuatan bela diri yang tak terbatas mengalir keluar darinya. Bang 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 bang. Semburan suara teredam menggema. Hansi dan mereka yang mengancam Chu Feng semuanya telah berubah menjadi genangan darah. Mereka semua dibunuh oleh Chu Feng. Apakah ada orang lain dari keluarga Han yang hadir? Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Setelah membunuh Hansi dan mereka, Chu Feng bertanya dengan suara keras. Saat berbicara, Chu Feng menatap tajam ke berbagai siluet di udara dan di tanah. Hualalala. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang terkejut. Ketika dihadapkan dengan tatapan dingin Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, semua orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka tetua atau murid, semua menjadi pucat pasi. Dengan bibir gemetar, mereka tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar mundur kembali. Setelah melihat metode Chu Feng, siapa yang berani menyatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Han? Apalagi mereka yang hanya menyaksikan dan bukan dari keluarga Han. Bahkan mereka yang dari keluarga Han tidak berani membuka mulut dan mengakuinya. Itu karena mereka yakin bahwa selama ada orang yang berani menyatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Han dan memiliki kultivasi yang lebih lemah dari Chu Feng, mereka semua akan menemui akhir yang menghancurkan. Lagi pula, membunuh 1 orang sama dengan membunuh, dan tidak berbeda dengan membunuh 10 orang. Demikian juga, membunuh 100 juga membunuh. Dengan metode kejam Chu Feng, mereka dapat memastikan bahwa bahkan jika ada 1000 orang, Chu Feng bahkan tidak akan berkedip matanya sebelum melenyapkan mereka semua. Dia sama sekali tidak seperti manusia dan lebih seperti iblis haus darah. Banyak sampah. Melihat kerumunan yang meringkuk, Chu Feng mencibir. Dia tahu pasti ada lebih banyak orang dari keluarga Han di dalam kerumunan. Namun, ketika dihadapkan dengan kematian, mereka tidak berani mengakuinya. Setelah ini, Chu Feng memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, hutan Cianwood Selatan ini dipenuhi oleh para ahli seperti awan. Jika dia ingin memperingatkan para tetua zona inti, maka terlepas dari bagaimana surga menentang Chu Feng, dia kemungkinan akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Jadi, Chu Feng harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, tepat setelah Chu Feng memutuskan untuk pergi, tekanan kuat yang tak terbatas muncul entah dari mana.
Seolah menerangi segalanya, penghalang roh emas muncul. Dalam sekejap mata, itu telah menutupi wilayah ruang ini dengan Chu Feng di dalamnya. Setelah tekanan kuat yang tak terbatas dan penghalang roh yang kuat muncul, suara yang dipenuhi dengan desakan mungkin terdengar. Datang sesukamu dan pergi sesukamu. Di tempat seperti apa kamu mengambil hutan Cianwood Selatan ini? Memalingkan kepala mereka ke arah sumber suara, ekspresi semua orang yang hadir mengambil perubahan besar. Ini terutama untuk orang-orang dari keluarga Han. Mereka menampilkan ekspresi ekstasi. Itu karena tetua yang muncul adalah pria tua berambut abu-abu. Apalagi dia mengenakan gaun berwarna biru gelap. Itu adalah simbol dari tetua manajemen. Sebenarnya, budidaya tetua manajemen ini tidak terlalu tinggi. Kultivasinya hanya peringkat yang lebih tinggi dari sesepuh keluarga Han berambut hitam, berada di peringkat 4 Martial King. Namun, aura yang mengesankan serta temperamennya benar-benar berbeda dari sesepuh berambut hitam. Dia benar-benar menunjukkan suasana seorang ahli. Inilah tepatnya kekuatan para tetua manajemen. Di hutan Cianwood Selatan, jumlah tetua manajemen memang banyak. Namun, tidak seorang pun yang mampu menjadi tetua manajemen bukan siapa-siapa. Jadi, ketika tetua manajemen ini muncul, praktis semua orang yang hadir merasa bahwa bencana besar akan menimpa Chu Feng. Teknik pemotongan harimau putih. Namun, ketika semua tetua dan murid, termasuk yang lebih tua manajemen berambut abu-abu, berasumsi bahwa Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri. Chu Feng bahkan tidak repot-repot melirik tetua manajemen dan langsung menampilkan teknik pembantaian harimau putih. Teknik pembantaian macan putih adalah keterampilan rahasia tertinggi. Kekuatannya sangat ganas. Ini terutama ketika budidaya Chu Feng mencapai tingkat Martial King. Kekuatan teknik rahasia tertinggi ini bahkan lebih tak tertandingi. Selain itu, teknik pemotongan harimau putih dikenal sebagai keterampilan bela diri yang bisa menaklukkan semua rintangan dan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Yang disebut penghalang roh, sebelum teknik penyembelihan harimau putih, tidak layak disebutkan. Dengan demikian, ketika sinar cahaya yang menghancurkan yang membentuk harimau putih dengan kekuatan tertinggi muncul di langit menyapu formasi roh emas itu. Sebuah ledakan keras terdengar dan wilayah ruang ini mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, penghalang pembentukan roh emas itu benar-benar hancur. Bab 1034 Pembalikan yang mengejutkan. Surga, orang itu benar-benar menghancurkan penghalang pembentukan roh tetua manajemen. Kekuatan sebelumnya sangat kuat. Itu bukan keterampilan bela diri tabu juga bukan keterampilan bela diri biasa. Apa itu? Itu sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Tindakan Chu Feng sekali lagi menyebabkan keributan melalui kerumunan. Dia telah membius semua orang yang hadir terlepas dari apakah mereka murid atau tetua. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa pembentukan roh defensif dari sesepuh manajemen akan hancur oleh serangan tunggal dari Chu Feng. Paling tidak, di seluruh hutan Cianwood Selatan, belum ada murid lain sampai sekarang yang mampu melakukan prestasi seperti itu. Bahkan murid terkuat pun tidak mampu melakukan itu. Namun, Chu Feng ini, seorang murid yang tidak dikenali siapapun, mampu melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Sensasi semacam ini, mungkinkah itu keterampilan rahasia? Pada kenyataannya, bukan hanya kerumunan yang terkejut, bahkan sesepuh manajemen berambut abu-abu itu mulai mengerutkan kening. Keheranan yang tak terduga bersinar melalui matanya. Teknik Dashing Azure Dragon. Pada saat itu, kerumunan itu tenggelam oleh kekuatan teknik pembantaian macan putih Chu Feng. Cahaya biru berkedip di bawah kaki Chu Feng. Pada akhirnya, itu terkondensasi menjadi naga berwarna biru yang sangat hidup dan seperti manusia. Oh, satu. Setelah teknik Dashing Azure Naga muncul, auman naga segera mengguncang dunia. Saat naga itu meraung, tubuhnya mulai bergerak bolak-balik. Satu-satunya hal yang bisa dilihat kerumunan adalah kilatan cahaya berwarna biru. Chu Feng sudah terbang ke kejauhan. Kecepatan teknik Dashing Azure Naga benar-benar sangat cepat. Sensasi semacam ini, itu keterampilan rahasia lain. Anak ini benar-benar memahami dua keterampilan rahasia. Tetua berambut abu-abu itu adalah orang yang berpengetahuan luas. Dia menyadari bahwa teknik pemotongan harimau putih dan teknik gagah naga azure adalah keterampilan rahasia. Pada saat ini, dia pasti terkejut. Dia tampaknya lupa bahwa Chu Feng telah membunuh orang tua dan murid. Sementara menggunakan keterampilan bela diri gerakan yang sangat kuat untuk mengejar Chu Feng, dia dengan keras berteriak, "Teman kecil. Bolehkah aku tahu nama besar kamu?" Diinterogasi oleh sesepuh berambut abu-abu itu, Chu Feng tidak menghentikan kecepatannya. Namun, dia menoleh dan dengan keras berkata kepada sesepuh berambut abu-abu itu, "Ingat, namaku Chu Feng." Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik sekali lagi dan terus mempercepat teknik Dashing Azure Naga dengan semua kekuatannya. Dia bergegas menuju ke arah pintu masuk hutan Cianwood Selatan. Tujuannya adalah melarikan diri dari tempat ini dengan Li Lei secepat mungkin. Sebenarnya ini kamu, siapa yang akan berpikir bahwa ketika sesepuh berambut abu-abu itu melihat penampilan wajah Chu Feng, ekspresinya benar-benar mengambil perubahan besar. Rasa kegembiraan yang sulit dilukiskan mengalir ke wajahnya. Pandangan yang dia miliki adalah seperti orang yang sangat miskin menemukan harta yang tak terbatas jumlahnya. Itu adalah ekspresi yang sangat luar biasa.
Dia, yang sangat emosional, tampaknya pikirannya terlempar keluar jalur. Sambil mengejar Chu Feng, dia berteriak keras, "Teman kecil Chu Feng, tolong berhenti pergi. Apa yang terjadi sebelumnya jelas merupakan kesalahpahaman. Hutan Cianwood Selatan kami pasti akan memberi kamu penjelasan. Teman kecil, jangan pergi. Teman kecil, jangan pergi." Melihat bahwa Chu Feng tidak repot-repot berhenti dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, sesepuh berambut abu-abu itu menjadi semakin panik. Dia tidak lagi tahu harus berbuat apa. Nada suaranya telah berubah dari satu ancaman menjadi satu permintaan. "Hahaha, lelaki tua ini benar-benar menarik. Dia sebenarnya ingin menggunakan metode serendah itu untuk menghentikanmu. Apakah dia menganggapmu bodoh?" Melihat perubahan pria tua berambut abu-abu itu, Egi sangat terhibur dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa metode pria tua berambut abu-abu ini benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan sesepuh ini? Aku merasa agak aneh sepanjang waktu. Terutama ketika dia melihat wajah aku, dia tampaknya sangat terkejut olehnya. Mungkinkah dia benar-benar mengenal aku? Berbeda dengan Egi, Chu Feng mulai merenung. Dia merasa bahwa ada perubahan besar pada tetua berambut abu-abu setelah dia melihat penampilan wajahnya. Dia tampaknya tidak takut bahwa Chu Feng berusaha melarikan diri, sebaliknya dia muncul lebih seperti dia takut bahwa Chu Feng akan pergi. Dia tampaknya tidak mencoba menipu dia agar tetap tinggal, tetapi sebaliknya tampak lebih seperti dengan tulus mendesaknya untuk tetap tinggal. "Teman kecil Chu Feng, aku tahu kamu datang dari wilayah Laut Selatan. Kamu telah berhasil melewati pembentukan roh percobaan yang didirikan oleh Hutan Cianwood Selatan kami. Kepala Sekolah Lord Cianwood Forest Selatan kami sudah tahu tentang bakat luar biasa teman kecil Chu Feng. Hanya karena kelalaian kami melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan teman kecil Chu Feng. Karena ini, Kepala Sekolah Lord menjadi sangat marah. Dia memberi kami batas 10 hari untuk menemukan teman kecil Chu Feng. Jika kami tidak dapat menemukan teman kecil Chu Feng dalam 10 hari, kami akan bertemu dengan bencana besar. Kami telah mencari tanpa hasil dan menyakitkan selama beberapa hari. Namun, tidak pernah kita bayangkan bahwa secara kebetulan atau kebetulan, teman kecil Chu Feng telah memasuki hutan Cianwood Selatan kita. Namun, kami sebenarnya tidak berhasil menemukan itu. Ini benar-benar kelalaian kami. Jika teman kecil Chu Feng pergi hari ini dan jika masalah hari ini diketahui oleh kepala sekolah, maka kita pasti akan sangat dihukum. Aku khawatir kita bahkan akan dipancung. Teman kecil Chu Feng, aku memohon agar kamu mungkin mengasihani kami tulang-tulang tua yang lelah dan memberi kami kesempatan. Tolong, tetaplah." Melihat penampilan acuh tak acuh Chu Feng, tetua berambut abu-abu itu dengan jujur ayuro mengatakan alasannya dan dengan tulus memohon agar dia tetap tinggal. Wow, pria tua ini benar-benar memberikan alasan yang sangat kuat yang menurut aku adalah kebenaran. "Chu Feng, apa menurutmu ini asli?" tanya Egi dengan kaget. Tetua ini adalah tetua manajemen. Di hutan Cianwood Selatan, statusnya sangat dihormati. Selain itu, dia tampaknya bukan seseorang dari keluarga Han. Bahkan jika aku telah menciptakan bencana besar untuk diri aku sendiri, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk pergi sejauh ini dan menggunakan metode seperti itu untuk mencoba menahan aku. Aku percaya kata-katanya dapat dipercaya, menganalisis Chu Feng. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa jika kita ingin tinggal, maka kamu akan dapat mencapai tujuan kamu secara instan? Langsung mendapatkan bantuan kepala sekolah dan dikirim ke Gunung Cianwood. Setelah mendengar apa yang Chu Feng berkata, Egi sangat gembira. Lagi pula, kesimpulan ini benar-benar mengejutkan. Tampaknya menjadi kesimpulan yang baik dan kejutan yang menyenangkan. Bahkan jika apa yang dia katakan adalah kebenaran, bagaimanapun juga, aku telah menciptakan bencana untuk diriku sendiri. Aku harus terlebih dahulu menyelidiki hal-hal. Berpikir tentang ini, Chu Feng tidak memperlambat. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara keras. Alasan aku memasuki hutan Cianwood Selatan adalah karena aku pernah mendengar bahwa reputasi hutan Cianwood Selatan cukup bagus. Dikatakan sebagai kekuatan yang baik yang akan menghilangkan kejahatan bagi orang-orang. Namun, ketika datang ke tempat ini, aku menemukan bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Seorang pria dari keluarga Han secara terbuka menyerang seorang wanita dari wilayah Laut Selatan aku. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengabaikan semua hukum dan disiplin. Namun, masalah yang menyebabkan intoleransi besar aku adalah fakta bahwa bahkan setelah para tetua hutan Cianwood Selatan mengetahui masalah ini, mereka tidak berani repot-repot dengan itu. Sebagai gantinya, mereka membiarkan pria keluarga Han melanjutkan tindakan gegabahnya sesuka hati. Aku tidak bisa duduk diam dan menonton. Jadi, aku berangkat untuk memberinya pelajaran. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa aku akhirnya akan menarik pembalasan para tetua keluarga Han? Ketika mereka mulai menyerang aku, mereka ingin membunuh aku. Jika aku tidak memiliki sarana untuk membela diri, aku takut bahwa aku sudah akan bertemu dengan kematian yang kejam. Dan sekarang, bahkan kamu, seorang tetua manajemen, datang untuk mengejarku. Tempat semacam ini, bagaimana mungkin aku bisa percaya padanya? Bagaimana mungkin aku bisa tinggal di belakang? Kata-kata Chu Feng dipenuhi dengan menyalahkan dan ketidaksenangan.
Seolah-olah dia benar-benar kehilangan kepercayaan dan kepercayaannya pada hutan Cianwood Selatan. Hal ini menyebabkan kulit dari tetua berambut abu-abu menjadi hijau. Namun, ia tidak dapat memberikan pembenaran. Itu karena dia tahu betul perilaku seperti apa yang dimiliki keluarga Han di hutan Cianwood Selatan. Ini benar-benar sesuatu yang bisa dia jelaskan. Menjadi tidak berdaya, dia hanya bisa mengatakan dengan rendah. Teman kecil Chu Feng, kepala sekolah Lord dari hutan Cianwood Selatan, kami terkenal karena menegakkan keadilan. Aku merasa bahwa hal-hal yang kamu temui hari ini hanyalah kesalahpahaman. Kami dapat melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah Lord. Aku percaya Tuan Kepala Sekolah pasti akan menegakkan keadilan untuk kamu. Heh, kata-katamu itu terdengar lebih manis daripada bernyanyi. Terlepas dari apa yang telah terjadi, itu tidak mengubah fakta bahwa aku telah membunuh para tetua dan murid hutan Cianwood Selatan. Aku menolak untuk percaya bahwa hutan Cianwood Selatan kamu akan melepaskan aku. Chu Feng mencibir. Dia memiliki ekspresi tidak percaya. Sementara dia mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan mulai meningkatkan jarak antara dia dan tetua berambut abu-abu sekali lagi. Teman kecil Chu Feng, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan di mana laki-laki keluarga Han adalah yang pertama dalam kesalahan, maka bahkan jika teman kecil Chu Feng telah membunuh mereka, itu akan masuk akal dan sesuatu yang seharusnya terjadi. Karena ini membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan, bagaimana mungkin kepala sekolah menyalahkan kamu? Kata tetua berambut abu-abu itu dengan tidak sabar. Kata-katamu sekarang sederhana, namun tidak ada substansi di belakangnya. Siapa yang tahu apakah kamu akhirnya akan kembali pada mereka? Bagaimana aku bisa mempercayai kamu? Chu Feng mencibir sekali lagi. Azure Dragon di bawah kakinya juga mulai menggeram seolah sedang mengejek pembicaraan kosong yang diucapkan oleh sesepuh berambut abu-abu itu. Teman kecil Chu Feng, jika kamu tidak percaya pada kata-kata yang diucapkan lelaki tua ini, tidak ada yang bisa aku lakukan. Namun, aku benar-benar berharap kamu akan tetap tinggal karena kepala sekolah Lord secara pribadi mengatakan sebelumnya bahwa kamu adalah harapan hutan Cianwood Selatan kami. Melihat bahwa Chu Feng segera mencapai pintu keluar hutan Cianwood Selatan dan bahwa tetua yang mengawasi setelah pintu keluar jelas tidak dapat menghentikan Chu Feng. Tetua yang beruban itu benar-benar cemas. Dalam keadaan panik ekstrim ini, dia benar-benar berhenti mengejar Chu Feng. Sebaliknya, dengan suara put dia berlutut di udara dan dengan keras bersujud ke arah Chu Feng. Dengan keras, dia berkata, teman kecil Chu Feng, orang tua ini memohon padamu. Bab 1035 Krisis yang tidak terpecahkan. Ini, melihat bahwa tetua berambut abu-abu itu benar-benar berlutut kepadanya, Chu Feng sangat terkejut. Pada kenyataannya, dia tidak ingin meninggalkan hutan Cianwood Selatan. Lagi pula, dia datang ke hutan Cianwood Selatan dengan tujuan dalam pikiran. Jika itu benar-benar seperti apa yang dikatakan tetua berambut abu-abu dan hutan Cianwood Selatan telah mencarinya dengan susah payah, maka itu berarti bahwa mereka telah menganggap Chu Feng sangat penting. Chu Feng secara alami akan bersedia untuk tinggal di hutan Cianwood Selatan. Hanya, Chu Feng juga tahu bahwa dia tidak menciptakan bencana kecil untuk dirinya sendiri. Karena dia khawatir tentang hutan Cianwood Selatan, dia akhirnya mengatakan kata-kata itu untuk menguji tetua berambut abu-abu ini untuk melihat seberapa tulus dia dalam berusaha mempertahankannya. Sebagai tetua berambut abu-abu telah menunjukkan ketulusannya pada keadaan seperti itu, Chu Feng tentu saja bukan seseorang yang akan menolak untuk memberikan kembali wajah. Jadi, dengan memutar tubuhnya, dia mengarahkan Azure Dragon di bawahnya dan terbang ke tetua berambut abu-abu. Tetua, junior ini telah melihat ketulusanmu. Agar hutan Cianwood Selatan memiliki tetua seperti dirimu, aku yakin ada wajah baik untuk tempat ini. Junior ini bersedia untuk tinggal. Chu Feng mengusir Azure Dragon-nya dan kemudian membantu sesepuh berambut abu-abu itu. Teman kecil Chu Feng, aku berterima kasih karena telah memberikan hutan Cianwood Selatan kita ini. Hutan Cianwood Selatan kita pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat bahwa Chu Feng telah kembali, ekspresi gembira memenuhi wajah sesepuh berambut abu-abu itu. Seolah-olah sebuah batu berat yang tergantung di hatinya akhirnya terangkat. Wos 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 wos. Tepat pada saat ini, dari cakrawala yang jauh, suara angin yang menembus tiba-tiba terdengar. Chu Feng bisa melihat bahwa beberapa puluh sosok pria tua yang mengenakan gaun berwarna biru mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tidak lemah. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 4 Martial Kings. Mayoritas dari mereka adalah peringkat 5 Martial Kings atau lebih tinggi. Adapun orang yang paling kuat, dia adalah seorang pria tua dengan 2 kuil beruban dan mahkota rambut. Satu kultivasinya telah mencapai peringkat 8 Martial King. Terbukti, masalah tentang Chu Feng sudah membuat zona inti hutan Cianwood Selatan dan menyebabkan semua tetua manajemen terbaik muncul. Teman kecil Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk takut. Semua sesepuh manajemen hutan Cianwood Selatan kami mengetahui pentingnya kamu. Pasti tidak ada orang yang berani menyakitimu. Khawatir bahwa Chu Feng mungkin khawatir, tetua berambut abu-abu itu berbicara untuk menenangkannya. Benar saja, persis seperti yang dikatakan tetua berambut abu-abu itu. Para tetua manajemen itu awalnya agresif.
Namun, ketika mereka melihat penampilan wajah Chu Feng dari jauh, ekspresi mereka semua mengalami perubahan besar. Wajah mereka mulai mengungkapkan kejutan dan kegembiraan yang tak terduga. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka semua sangat bersemangat dan mulai mempercepat kecepatan mereka. Ketika mereka tiba di dekatnya, mereka semua berdiri di langit dengan seragam. Mereka telah menjaga jarak pendek dari Chu Feng dan tetua berambut abu-abu. Hanya orang tua itu dengan 2 kuil beruban dan budidaya peringkat 8 Martial King berjalan menuju Chu Feng dan tetua berambut abu-abu. Aku memberi hormat kepada tetua Gongsun. Melihat tetua ini mendekat, tetua berambut abu-abu itu segera melangkah maju untuk menyambutnya. Mungkinkah bahwa dia adalah orang dari wilayah Laut Selatan yang telah membunuh para tetua dan murid keluarga Han? Tanya tetua Gongsun. Melaporkan kepada tetua Gongsun, memang anak ini yang telah melakukan hal-hal itu. Namun, ada alasan mengapa masalah itu meningkat. Orang-orang keluarga Han lah yang lebih dulu salah. Teman kecil Chu Feng tidak tahan dihina oleh mereka. Itulah alasan mengapa dia memutuskan untuk melawan dengan kekuatan penuh. Tetua berambut abu-abu membela Chu Feng. Jadi namanya Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata dari tetua berambut abu-abu, tetua Gongsun juga mengangguk. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Dengan nada yang sangat ramah, dia berkata, perilaku keluarga Han selalu berlebihan. Apa yang dilakukan teman kecil Chu Feng dapat dianggap pelajaran bagi mereka. Kamu tidak perlu khawatir, ketika Tuan Kepala Sekolah kembali, aku pasti akan melaporkan hal ini kepadanya dan Tuan Kepala Sekolah memberi kamu pembenaran. Kalau begitu, aku akan menyusahkan tetua. Setelah melihat sikap tetua Gongsun ini, Chu Feng menghela nafas lega dalam hatinya. Itu karena menilai dari sikap mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan tetua berambut abu-abu itu seharusnya adalah kebenaran. Kalau tidak, mustahil bagi para tetua ini untuk bersandar padanya setelah dia menciptakan penodaan yang sedemikian besar. Dari ini, dia bisa mengatakan bahwa Kepala Sekolah Hutan Cianwood Selatan memang telah memberikan perintah tegas yang menyebabkan para tetua manajemen ini tidak berani tidak sopan terhadapnya. Tetua Gongsun, untuk dapat menemukan teman kecil Chu Feng dari ini bisa dikatakan mendapatkan keuntungan dari bencana. Namun, Kepala Sekolah Lord, bagaimanapun, tidak hadir dan tidak ada yang bisa menegakkan keadilan untuk teman kecil Chu Feng. Menurut pendapat aku pikir kita harus membawa teman kecil Chu Feng keluar dari hutan Cianwood Selatan dan menunggu Kepala Sekolah Lord kembali terlebih dahulu sebelum membawa teman kecil Chu Feng kembali. Tiba-tiba, seorang tetua dengan budidaya peringkat 7 Martial King melangkah maju dan disarankan. Kenapa? Tetua Gongsun mengerutkan kening. Dia bertanya dengan cara yang sangat membingungkan. Sejauh yang aku tahu, hukuman tetua Han Qingyu telah kembali ke hutan Cianwood Selatan. Untuk peristiwa besar yang terjadi pada keluarga Han, pasti akan ada orang yang pergi melapor kepadanya. Kamu harus tahu bahwa alasan keluarga Han berani bertindak begitu tidak bermoral dan tanpa mempedulikan adalah semua karena ketergantungan mereka pada perlindungan Han Qingyu. Selain itu, perisai Han Qingyu ini sangat terkenal. Di masa normal, siapa yang berani menyebut kesalahan keluarga Han-nya? Jika dia mendengar hal itu, dia akan marah besar. Namun hari ini, teman kecil Chu Feng di sini telah secara terbuka membunuh banyak orang dari keluarga Han. Jika Han Qingyu menemukan itu, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Mengatakan bahwa pangkat 7 Martial King dengan cara yang sangat khawatir. Betul, tetua Gongsun, sesuai dengan karakter Han Qingyu itu, aku takut dia akan berani melakukan apapun. Karena Kepala Sekolah Lord belum kembali, tidak aman bagi kita untuk memiliki teman kecil Chu Feng tinggal di hutan Cianwood Selatan. Mengapa kita tidak melakukan seperti yang disarankan Tetua Li dan menyuruhnya meninggalkan hutan Cianwood Selatan untuk sementara waktu? Ketika Kepala Sekolah Lord kembali, kita dapat meminta Kepala Sekolah Lord untuk secara pribadi mengundang teman kecil Chu Feng kembali. Bagaimana menurut kamu? Pada saat ini, para tetua manajemen yang hadir semua mengangguk setuju. Ketika Kepala Sekolah Lord memberikan perintah pada hari itu, Han Qingyu juga hadir. Dia bukan seseorang yang tidak mengenali teman kecil Chu Feng. Dia juga bukan orang yang tidak tahu pentingnya teman kecil Chu Feng. Apakah kamu menyarankan agar dia berani menentang perintah Kepala Sekolah Lord dan membawa celaka kepada teman kecil Chu Feng? Aku percaya bahwa Han Qingyu, sebagai tetua hukuman, harus dapat membedakan antara apa yang lebih penting. Bahkan jika dia berani untuk tidak menaruh perintah yang diberikan kepala sekolah pada matanya, aku juga tidak akan membiarkannya membahayakan teman kecil Chu Feng. Apakah kamu menyarankan bahwa hutan Cianwood Selatan kami, dengan semua tetua dan murid kami, tidak memiliki siapapun, selain kepala sekolah Lord, yang dapat mengendalikan keluarga Han-nya? Tetua Gongsun memiliki ketidaksenangan yang diungkapkan di matanya. Sepertinya dia tidak puas dengan Han Qingyu itu. Namun, para tetua yang hadir masih khawatir. Tidak ada tapi, kami akan membawa teman kecil Chu Feng ke aula kepala sekolah Lord sekarang. Aku menolak untuk percaya bahwa Han Qingyu benar-benar akan cukup berani untuk menyebabkan masalah di Lord the Headmaster Hall. Jika dia benar-benar berani, maka bahkan tanpa perlu kepala sekolah Lord untuk menghukumnya, aku akan memberinya beberapa peringatan sendiri.
Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Tetua Gongsun melambaikan lengan bajunya yang besar dan mulai terbang menuju zona inti hutan Cianwood Selatan. Melihat ini, para tetua lainnya tidak berani ragu namun juga tidak berani menurunkan penjaga mereka. Mereka berdiri di sekitar Chu Feng, menempatkannya di antara mereka untuk melindunginya. Baru saat itulah mereka mulai mengikuti Tetua Gongsun. Chu Feng yang telah memperhatikan detail memperhatikan bahwa meskipun tua-tua ini tampaknya hanya berdiri santai di sampingnya, mereka sebenarnya berdiri di lokasi yang dipilih dengan cermat. Ini adalah semacam formasi perlindungan. Adapun pusat formasi, target perlindungan, adalah Chu Feng. Dari ini, dua hal dapat ditentukan. Pertama, mereka memegang Chu Feng dengan sangat penting. Kedua, mereka sangat takut pada Han Qingyu itu. Hukuman tetua Han Qingyu, bukan? Tampaknya status keluarga Han di hutan Cianwood Selatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Chu Feng, tampaknya krisismu masih belum terselesaikan. Egi tertawa, namun, nada bicaranya seperti antisipasi. Jika memungkinkan, aku juga ingin melihat karakter seperti apa Han Qingyu ini. Chu Feng tersenyum acuh tak acuh. Dia tampak sangat tenang. Menghadapi situasi seperti ini, Chu Feng tidak gugup. Satu-satunya pikiran Chu Feng dalam benaknya adalah bahwa keluarga Han adalah tumor hutan Cianwood Selatan. Meskipun dia baru saja memasuki hutan Cianwood Selatan, berdasarkan pentingnya hutan Cianwood Selatan menahannya, mungkin saja dia bisa memberantas tumor ini.